Halo teman-teman foodpreneur, selamat datang kembali di Foodies Class. Hari ini kita akan ngebahas satu materi yang sangat menarik nih, yaitu gimana caranya menjadi reseller dalam bisnis kuliner dengan modal 0 sampai 1 juta rupiah. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Stephanie Kurniadi. Kapan-kapan kalau ketemu panggil aja Steph. Saya selama 10 tahun terakhir ini banyak bergeraknya di bidang brand, marketing, dan tentu saja bisnis kuliner. Jadi saya adalah salah satu founder dari beberapa brand kuliner seperti Abnormal, Bakso Bujangan, Sambal Carmila juga. Nah, sebetulnya apa yang mau saya sharing hari ini adalah salah satu opsi nih buat teman-teman yang pengen membangun bisnis tapi di bidangnya kuliner. Karena kuliner ini memang adalah satu industri yang sangat menarik ya, karena kalau misalnya kita pengen memiliki bisnis yang bisa sustainable, artinya dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun tetap bisnisnya berjalan, salah satu yang menarik adalah bisnis kuliner, karena memang kita menjual produk yang menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia sebetulnya. Nah, karena sekarang juga eranya online, jadi yang namanya memulai bisnis kuliner ini tidak sesulit ataupun terlalu banyak halangannya ya, seperti misalnya 10 tahun yang lalu ya, atau bahkan 5 tahun yang lalu. Karena sekarang yang namanya online, kemudian sosial media, bahkan nanti saya akan jelaskan lebih detail, kita bisa membangun bisnis itu melalui WhatsApp yang sebenarnya sehari-hari memang kita pakai ya. Kemudian juga ada online delivery juga yang sangat berkembang di beberapa tahun terakhir. Nah, sebetulnya kunci-kunci inilah yang akan membantu teman-teman, bahkan tanpa modal pun sebetulnya bisa terjun ke bisnis kuliner. Kita langsung aja masuk, apa aja sih langkah-langkah yang bisa kita ikuti untuk bisa menjadi reseller di dalam bisnis kuliner. Nggak berasa ya, kita udah masuk ke langkah yang keempat nih untuk menjadi reseller yang sukses. Nah, walaupun teman-teman secara konten nih biasanya dibuatin ya oleh produk atau brand reseller kita, tapi salah satu keunggulan ataupun kemampuan yang wajib untuk dikuasai sebagai seorang reseller itu adalah ilmu copywriting. Ilmu copywriting ini adalah cara kita menyampaikan apa yang kita inginkan melalui tulisan. Nah, karena sekarang sebagian besar aktivitas penjualan ini melalui online ya, artinya itu sebagian besar texting atau mengirimkan pesan, jadi kemampuan kita dalam berkata-kata ini sangat penting sekali. Salah satu caranya adalah, pertama teman-teman itu harus kumpulkan banyak referensi. Ini best practice banget, saya lakukan juga sehari-hari, yaitu kalau misalnya nih ada iklan gitu ya di Facebook, biasanya kita akan terima tuh banyak iklan kan yang postingannya itu ada kata sponsorednya, itu berarti iklan. Biasanya di situ kata-katanya itu bagus dan menjual. Nah, begitu ada kata-kata yang bagus dan menjual, itu jangan lupa untuk di-save. Kata-kata ini banyak banget bisa kita dapetin, baik dari iklan Instagram, iklan Facebook, ataupun kita bisa dapetin juga dari referensi lain. Kita coba cari buku ataupun kelas yang spesifik membahas tentang yang namanya copywriting misalnya. Di situ ada ilmunya. Atau kalau misalnya yang lebih advance lagi, kalau teman-teman pernah dengar namanya NLP ya, yaitu ilmu untuk bisa mengarahkan gitu lawan bicara kita terhadap hal-hal yang kita inginkan. Nah, ini adalah ilmu yang rasanya sangat baik untuk dikuasai supaya sebagai penjual itu teman-teman menjadi penjual yang semakin handal. Nah, kalau misalnya udah dapat banyak referensi nih di seminar ataupun workshop juga, itu nggak usah terlalu rumit gitu ya. Teman-teman bisa sebenarnya langsung implementasi ATM, yaitu amati tiru modifikasi. Misalnya dapat nih iklan yang menurut teman-teman kata-katanya tuh bagus banget menjual, sebagai calon customer tuh kita langsung kayak terarahkan untuk ngeklik gitu ya. Nah, kita langsung perhatiin aja sebetulnya kalimatnya itu seperti apa, kemudian kita ganti-ganti dengan kesesuaian dengan produk yang kita jual. Jadi kemudian kita tes langsung si copywriting itu ke calon customer kita nih. Nah, nanti kita akan evaluasi, oh ternyata kalimat yang seperti ini itu lebih mengundang orang untuk
ngontak lewat WhatsApp misalnya, atau lebih banyak untuk ngeklik, lebih mendorong orang untuk bertanya. Nah, itu semakin banyak contoh-contoh kalimat ataupun contoh-contoh desain promo yang kita uji coba ya, kita tes, itu akan semakin banyak juga hasil yang bisa kita evaluasi. Ternyata produk ini itu cocoknya kalau misalnya kata-katanya seperti ini, atau misalnya target market nih, kalau calon customer kita sebagian besar ibu-ibu misalnya, mereka lebih terdorong kalau kita mengangkat isu-isu yang seperti apa. Nah, itu semakin banyak teman-teman melakukan tes, itu akan semakin banyak dapat insight-nya juga. Oke, itu tadi teman-teman Foodpreneur, langkah-langkah yang bisa langsung teman-teman praktekin sekarang juga ya, untuk gimana caranya bisa mulai jadi pebisnis kuliner. Jangan lupa bahwa menjadi reseller ini adalah opsi yang sangat mudah dan bisa teman-teman lakukan langsung karena nyaris tanpa modal ya. Modalnya benar-benar adalah niat dan komitmennya teman-teman. Saya doakan semoga sukses buat teman-teman dan jangan lupa untuk nggak pernah berhenti untuk belajar ya. Oke, sampai jumpa.